for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Everything you say, it's not important what you stand for. You're asking, really be the one? I'll be gone before you're done tonight. Waiting for another day. You're not getting what you paid for. Trying to salvage what's undone, and now you gotta run tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis peramalan penjualan unit mobil menggunakan metode double exponential. Sebelum saya melanjutkan video analisis peramalan penjualan unit mobil menggunakan metode double exponential, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Karin Askia Karima dengan NIM 64232643. Dan saya Alvina Monadia dengan NIM 64232653. dan saya Andri Ramadhani dengan NIM 64230855. Berikut adalah data dari penjualan mobil Expander dari tahun 2021 Januari sampai April 2023. Januari 2021 sebanyak 18 unit, Februari 21, Maret 18, April 19, Mei 15, Juni 18, Juli 18, Agustus 20, September 13, Oktober 11, November 21, 24, Desember 22, Januari tahun 2022 sebanyak 15, Februari 20, Maret 19, April 17, Mei 11, Juni 16, Juli 13, Agustus 18, September 10, Oktober 13, November 12, Desember 16. Dan tahun 2023 bulan Januari sebanyak 21, Februari 2023 19, Maret sebanyak 18 unit, dan April tahun 2023 sebanyak 24 unit. Berikut adalah mencari nilai ramalan menggunakan metode double exponential smoothing. Di sini ada mencari nilai ST pemutusan tunggal. ST sama dengan X dikali XT ditambah dalam kurung 1 dikurang A ST dikurang 1, yang dimana ST itu adalah peramalan untuk periode T dan A adalah parameter pertama peraratan antara 0 dan 1 atau sama dengan untuk pemulusan nilai observasi XT ditambah 1 dikurang A adalah nilai aktual series, dan ST itu adalah peramalan untuk periode T dikurang 1. Lalu S2 sama dengan 0,2 dikali 21 ditambah 1 dikurang 0,2 dikali 18, dan hasilnya adalah 18,6. Lalu iterasi 2 ST sama dengan A dikali XT ditambah dalam kurung 1 dikurang A ST dikurang 1. Contoh keduanya, misalkan saat S3 sama dengan 0,2 dikali 18 ditambah dalam kurung 1 dikurang 0,2 tutup kurung dikali 18,6 sama dengan hasilnya 18,48. Setelah semua data dijumlah, akan mendapatkan hasil yang seperti di tabel berikut. Seperti tabel di atas ini, kita itu satu persatu menggunakan rumus ini, rumus yang sudah dijelaskan. Setelah tersebut, kita lanjut mencari nilai S.2 pemulusan ganda. Iterasi ST sama dengan S dikali ST ditambah 1 dikurang A ST dikurang 1. S2 sama dengan 0,2 dikali 18,6 ditambah 1 dikurang 0 dikali 2 dikali 18, yang dimana hasilnya 18,12. Selanjutnya iterasi 2 ST ditambah A dikali ST ditambah 1 dikurang A ST dikurang 1.
S3 sama dengan 0,2 dikali 18,48 ditambah 1 dikurang 0,2 dikali 18,12. Hasilnya 18,192. Setelah perhitungan pemulusan ganda satu persatu selesai, maka kita akan mendapatkan hasil seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai konstanta AT, di mana AT adalah banyaknya permintaan aktual pada suatu periode T. Literasi 1, AT sama dengan 2 ST dikurang ST. A2 sama dengan 2 kali 18,6 kurang 18,12, yang hasilnya sebanyak 19,08. Literasi 2 dan seterusnya, AT sama dengan 2 ST kurang ST. A3 sama dengan 2 kali 18,48 sama dengan dikurang 18,192 dengan hasil 18,768. Setelah semuanya selesai, satu persatu dihitung, maka akan didapatkan hasil seperti tabel di bawah ini, hasil perhitungan konstanta. Selanjutnya kita akan mencari nilai slope BT, yang dimana BT adalah tren pada periode T. literasi 1, B2 sama dengan A per 1 dikurang A dalam kurung S T kurang S T tutup kurung. B2 sama dengan 0,2 per 1 min 0,2 dikali 18,48 dikurang 18,12 sama dengan 0,12. Iterasi 2 titik-titik dan seterusnya. B3 sama dengan A bar 1 dikurang A dalam kurung S tunggal dikurang S pemulusan ganda. B3 sama dengan 0,2 dibagi 1 dikurang 0,2 dikali dalam kurung 18,48 dikurang 18,192 dengan hasil 0,072. Setelah semuanya selesai, maka kita akan mendapatkan hasil seperti tabel di bawah ini. Dan selanjutnya kita akan mencari peramalan bulan Mei 2023. F29 tambah 1 sama dengan A29 ditambah B29 kali 1. F29 sama dengan 19,992 ditambah 0,45039 kali 1. F29 sama dengan 20,44242475. Maka nilai peramalan penjualan mobil expander bulan Mei 2023 adalah 20,442475 dibulatkan menjadi 20 unit. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang grafik dari data penjualan expander. Berikut adalah data grafik penjualan expander Januari 2021 hingga April 2023. Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah penjelasan mengenai penjualan dari Januari 2021 hingga April 2023. Periode waktu. Data mencakup penjualan setiap bulan dari Januari 2021 hingga April 2023. Terdapat 28 bulan yang tercatat dalam data ini. Tren data penjualannya pada 2021, penjualan mengalami fluktuasi dengan penurunan pada bulan-bulan tertentu, terutama pada bulan Mei penjualan 15 dan Oktober penjualannya 11. Puncaknya terjadi pada bulan November dengan penjualan sebanyak 24 unit. 2022 menunjukkan penurunan yang lebih konsisten dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada bulan September dengan penjualan hanya 10 unit. Namun, penjualan kembali meningkat di bulan-bulan akhir tahun 2022 meskipun tetap terlebih rendah dibandingkan puncak pada 2021. Pada 2023, penjualan mengalami sedikit peningkatan pada bulan Januari 21 unit dan Februari 19 unit. Penjualan bulan April 2023 mencapai angka tertinggi dalam periode yang tercatat, yakni 24 unit. Beberapa bulan menunjukkan pola musiman yang lebih tinggi atau lebih rendah, misalnya pada bulan Mei dan Oktober, yang cenderung memiliki penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bulan November di tahun 2021 menunjukkan puncak penjualan tertinggi dalam 3 tahun, yaitu 24 unit, yang bisa
Jadi menunjukkan adanya faktor musiman atau promosi yang berpengaruh. Kesimpulannya, penjualan cenderung fluktuatif dengan penurunan di tengah tahun, terutama pada bulan-bulan seperti Mei, September, dan Oktober. Terdapat potensi pemulihan dan lonjakan penjualan pada beberapa bulan tertentu, terutama menjelang akhir tahun, yaitu November dan Desember. Meskipun tidak konsisten di seluruh periode, peningkatan penjualan di awal tahun 2023, Januari dan Februari mungkin menunjukkan tren pemulihan yang berlanjut setelah penurunan pada 2022. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan fluktuasi penjualan yang bergantung pada faktor musiman dan mungkin faktor lain seperti promosi dan kondisi pasar. Cepet banget ya. Dan berdasarkan perhitungan peramalan penjualan mobil Expander pada bulan Mei dapat diramalkan menurun dan terjual sebanyak 20 unit. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, misalnya April 2023, penjualan bulan Mei menunjukkan perbedaan yang lebih rendah. Berdasarkan data yang ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan penjualan mobil Expander dari bulan lalu. Antara lain, yang pertama, adanya musiman dan perubahan permintaan. Penjualan mobil sering dipengaruhi oleh musiman seperti liburan, festival, atau waktu libur panjang. Jika bulan lalu ada periode libur panjang atau event besar, penjualan bisa saja lebih tinggi. Yang kedua, karena kondisi ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar, inflasi, atau ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Jika konsumen merasa khawatir tentang pengeluaran mereka mungkin menunda keputusan untuk membeli mobil. Dan yang ketiga adalah adanya persaingan pasar. Munculnya mobil baru dari pesaing atau perubahan dalam kebijakan harga oleh produsen lain dapat mengalihkan perhatian konsumen dari mobil Expander. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pajak atau insentif kendaraan seperti diskon pajak atau program pembiayaan mobil dapat mempengaruhi penjualan. Jika tidak ada insentif baru atau kebijakan yang menguntungkan, hal ini dapat mempengaruhi minat pembeli. Yang kelima adalah stok atau ketersediaan model. Jika pasokan mobil Expander terbatas, misalnya akibat masalah produksi atau distribusi, maka jumlah unit yang tersedia untuk dijual akan berkurang, yang dapat menyebabkan penurunan penjualan. Yang keenam adalah tren preferensi konsumen. Perubahan selera atau preferensi konsumen seperti keinginan untuk beralih ke kendaraan listrik atau kendaraan lain dapat mempengaruhi penjualan mobil konvensional seperti mobil Expander. Secara keseluruhan, peramal penjualan ini mencerminkan tren penurunan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya ya begitu dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.